Masya Allah, Buya Akmal namanya. Nah, tahu nggak kalau ingin kenal Buya Akmal? Sejak lahir sampai 30 tahun setelah 2 novel. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT TV ini. Insya Allah, semua yang Anda donasikan, Allah akan mengganti dengan lipat ganda. Karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT TV. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Jumpa kembali bersama Abi Amir dalam program Jumpa Ustaz. Kali ini Abi Amir khusus ketemu dengan seorang ustadz. Tadinya dipanggil Udah ya, karena dari Sumatera. Tapi sekarang hari ini Abi panggil Buya. Masya Allah. Nah, selamat ketemu Buya. Senang banget Buya. Masya Allah, Buya Akmal namanya. Nah, tahu nggak kalau ingin kenal Buya Akmal? Ini Buya Akmal ini adalah beliau berhasil menulis buku Buya Hamka. Nah, sekarang kita akan bincang-bincang nih secara khusus dekat apa yang paling berkesan kepada Buya Akmal tentang Buya Hamka selama menulis buku tentang Buya Hamka. Silakan Buya Akmal. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Abi Amir, Allah mudahkan saya menulis ini. Seperti kita ketahui, Buya Hamka adalah seorang ketua MUI pertama. Beliau juga seorang sastrawan, seorang politikus, banyak sekali profesinya. Beliau juga seorang mufasir, menyelesaikan 30 jilid tafsir Al-Azhar. Dan dalam proses penulisan ini saya bagi 2 buku dalam 2 periode. Jadi yang buku pertama yang Abi pegang ini periode umur Buya Hamka, umur sejak lahir sampai 30 tahun setelah 2 novel. Dulu namanya roman. 2 roman utamanya keluar, Di Bawah Lindungan Ka'bah dan Tenggelamnya Kapal Van der Wijk yang sudah kita kenal semua. Nanti buku pertama ini judulnya Setangkai Pena di Taman Pujangga. Jadi banyak-banyak pujangga. Salah satu tangkai penanya adalah Buya Hamka gitu ini. Kemudian nanti di buku kedua umur 31 sampai beliau wafat tahun 81 dalam umur 73 tahun. Judulnya Serangkai Makna di Mihrab Ulama. Nah, itu nanti udah masuk periode-periode banyak kisah-kisah politiknya. Alhamdulillah dalam proses penulisan ini saya melihat langsung, membaca langsung pada 4 jilid autobiografi Buya Hamka, judulnya Kenang-kenangan Hidup. Jadi Buya Hamka menulis biografinya 4 jilid itu tahun 51, waktu dia umur 43 tahun. Nah, jadi kalau mendengar dari Buya tadi itu, rangkaian hidup Buya Hamka itu adalah pena ke pena ya. Dari pena ke pena. Masya Allah, saudaraku Allah, inilah rahasia kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ternyata abadi tidaknya sebuah peradaban adalah ketika ada yang merekam, ada yang menulis. Alladzi 'allama bil qalam. Berkali-kali Allah menegaskan tentang pena dalam Al-Quran. Dan bahkan awwalu ma khalaqallah al-qalam. Yang Allah ciptakan pertama-tama dari seluruh makhluk Allah adalah Al-Qalam. Allah perintahkan Al-Qalam, ayyuhal qalam uktub, wahai pena tulislah. Fajarul qalam bima huwa kain. Pena menulis sampai hari kiamat apa yang akan terjadi. Nah, sekarang kita dengarkan dari Buya Akmal tentang apa yang terkesan dari Buya Akmal. Nah, yang paling menarik, angle-angle itu yang bisa dipesankan supaya para pemirsa FAT TV tertarik ingin menyimak Buya Hamka selalu. Ya, karena tadi ini juga pesan dari Imam Al-Ghazali kalau nggak salah ya. Kalau kamu bukan anak raja besar, bukan anak ulama besar atau bukan anak raja, menulislah. Nah, jadi buat saya sendiri itu salah satu dorongan menulis. Tapi yang harus kita tulis itu kan mereka yang kisah hidupnya sudah terbukti banyak bagi umat. Alhamdulillah dalam proses ini, selain tadi saya baca autobiografi, saya dimudahkan Allah bertemu dengan anak-anak Buya Hamka. Pada waktu itu Profesor Alia Hamka masih hidup, Pak Irfan Hamka masih hidup. Pak Irfan juga akhirnya menulis buku tentang ayahnya, judulnya Ayah. Dan sekarang ada Pak Buya Hafif Hamka yang cuma sekarang kondisinya juga kurang sehat. Itu juga bagian dari karena saya bisa mendapatkan cerita langsung. Dari mana pengalaman Buya Hamka pada waktu masih kecil? Salah satu yang paling berkesan buat saya, meskipun Buya Hamka ini nakal sekali, kata orang Betawi itu bangor waktu kecilnya. Itu bangor ya, tapi kan juga di hadis ada
kata Nabi kan, Iya. manusia itu seperti tambang. Iya. Kalau yang belum dapat hidayah dia memang sudah bagus. Setelah dia jadi dapat hidayah seperti Umar bin Khattab kan, bagus. Nah Buya Hamka juga begitu, nakal sekali pada waktu dia Iya, kecil. iya. Tetapi salah satu yang menyelamatkan tanda kutip Buya Hamka, dari kecil dia suka sekali membaca. Keinginan dia untuk membaca itu luar biasa tinggi. Jadi meskipun dia sekolah pagi, sekolah siang, tapi di antara sekolah itu dia membaca. Nah jadi itu kembali membaca itu juga salah satu kunci buat pengembangan pribadi. Masya Allah, terima kasih Buya, luar biasa ya kita menemukan inspirasi bahwa kalau kita ingin kebahagiaan harum, dekatlah kepada penjual parfum. Kalau kita ingin kebahagiaan ilmu, dekatlah kepada ulama. Buya menempel ke Buya Hamka, akhirnya beliau setelah bertahap diangkat derajatnya, ikut derajat Buya Hamka. Amin. Semoga berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Yudin, Ketua Pembina Aksi Agam, Ustaz Amir Faisal Fat, Ketua Syariah. Bapak Ibu sekalian, tamu undangan yang Allah muliakan pada hari ini, alhamdulillah selamat datang. Terima kasih atas kunjungannya rekan-rekan media yang Allah muliakan pada hari ini. Kita bersyukur Allah berikan pada kita kesehatan, Allah berikan pada kita kekuatan untuk terus bergerak dalam amal soleh terbaik kita untuk membersamai umat yang saat ini terus masih mendapatkan banyak cobaan untuk mampu bertahan, mampu untuk terus bertumbuh dalam kondisi yang semakin hari semakin susah kita rasakan. Tapi insya Allah kita punya alasan sangat mampu menciptakan banyak energi positif ke depan. Ya. Bapak sekali Allah muliakan. Insya Allah, ayo teman-teman semuanya. Saat ini kita sudah masuk di pekan pertama bulan Agustus. Semuanya bergerak. Pekan depan kita akan bersama-sama Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kemarau panjang, pandemi yang belum jelas sampai sekarang. Bangsa ini pernah merayakan Jadi sebuah saatnya kemerdekaan. negeri ini Dan insya Allah saat ini kita sadar mandiri betul. pangan rakyatnya. Saat itu apa yang terjadi? Kita ada Sekali Allah gerakan muliakan. sedekah pangan. Saat perjuangan dilakukan oleh para Sehingga tidak ada pahlawan, lagi kelaparan. segenap elemen bangsa ini Gerakan keluar dari rumahnya, yang dimiliki di rumahnya, membawa beras, membawa mie air minum, membawa semua yang mereka miliki, sayur mayur keluar dari semua dari rumahnya, diserahkan kepada para pejuang, dititipkanlah pesan di sana, dititipkanlah harapan-harapan di sana, doa-doa terbaik bangsa ini, semua mengangkat tangan ke langit untuk meminta pada Allah supaya bangsa ini menjadi bangsa merdeka. Dan luar biasa, orang mengatakan dan dengan bambu runcing itu kemudian bangsa ini merdeka. Titipan doa-doa itu yang dititipkan. Tidak hanya sekedar barang yang dititipkan, tidak sekedar beras yang dititipkan, tapi amanah-amanah doa, harapan-harapan umat Islam, semua umat di Indonesia itu jadi nyata. Dan saat ini kita sedang dalam momentum untuk bergabung dalam Agustus gerakan nasional. kita menang sejarah Lumbung kembali. sedekah pangan Hebatnya bersama bangsa ACT. ini telah Kalau membuktikan berkah. kebersamaan. Lugas Pak itu sudah menjelaskan pada kita 4 potensi bencana.